Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 cara pencegahan agar kita tidak menyimpang dari akidah yang sahih. Cara pencegahan yang pertama adalah tentunya kita harus kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengambil akidah yang sahih. Cukup menggunakan 2 hal tadi. Sebagaimana hal ini juga dilakukan oleh para as-salafus salih radhwanullah ajmain. Mereka semua mengambil akidah mereka mencukupkan dengan kedua hal tadi. Kenapa kita harus mengambil akidah dengan mencontoh para salafus saleh mengambil akidah? Ya karena mereka adalah orang-orang yang terbaik, generasi terbaik. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan persaksian kepada mereka tentang generasi yang terbaik ini. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan persaksian juga kepada mereka. Siapa mereka? Mereka secara generasi kurun waktu mereka adalah para sahabat. Yang kedua tabi'in, itu muridnya para sahabat. Yang ketiga tabi'ut tabi'in, muridnya para sahabat. Ini 3 generasi yang terbaik yang disebut sebagai as-salafus saleh secara waktu dan manhaj. Walaupun tidak semua pada 3 generasi tersebut disebut salaf. Karena ada firqah-firqah yang menyimpang di zaman 3 generasi tersebut, walaupun secara sisi waktu mereka adalah para generasi salaf, tetapi dari sisi manhaj mereka adalah khalaf yang menyelisihi salaf. Demikian juga dengan 3 generasi setelahnya. Ya, setelah 3 generasi yang terbaik, mereka disebut khalaf, yaitu ya generasi yang datang belakangan. Tetapi mereka bisa dikatakan salaf ketika mereka menempuh jalan ya sebagaimana jalannya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka dikatakan salaf dikarenakan mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman mereka. Walaupun secara generasi kurun waktu mereka bukan salaf, tetapi dari sisi metode manhaj mereka dikatakan salaf. Nah inilah para kaum muslimin yang dianggap ya, sebagai as-salafus saleh. Allah Subhanahu wa taala memberikan rekomendasi secara khusus kepada para sahabat ya dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tahtahal anharu khalidina fiha abadan dzalikal fawzul azim. Di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam, mereka adalah golongan Ansar dan Muhajirin, ini adalah para sahabat. Dan mereka siapa lagi setelahnya yang mengikuti para sahabat, mereka ridho kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala juga ridho kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan mereka kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tempat sebenar-benarnya kemenangan, tempat sebenar-benarnya keberuntungan. Ayat ini para ulama menjelaskan tentang keutamaan generasi yaitu sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, beliau mengatakan, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum,
sebaik-baiknya manusia adalah di zamanku, kata Rasulullah. Yaitu zamannya Rasulullah, sahabat, kemudian setelahnya tabi'in, kemudian setelahnya tabi'ut tabi'in, yaitu 3 generasi yang terbaik. Ini adalah syahada, pujian, yaitu persaksian Rasulullah SAW terhadap 3 generasi salaf yang terbaik ini. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, lan yasluha akhiru hadhil ummati illa ma aslaha awwaluha. Akhir umat ini, yaitu kita seterusnya setelah salaf, tidak akan pernah menjadi baik kecuali apa yang telah menjadi baik generasi terdahulu. Imam Malik memaksudkan kepada kita bahwa akhir umat ini akan bisa menjadi generasi yang baik manakala dia atau umat ini mengikuti generasi para salaf. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang terbaik dalam seluruh keadaan mereka, dalam seluruh amalan mereka, akidah mereka, perjalanan hidup mereka, akhlak mereka. Mereka menemani Rasulullah SAW. Dan mereka lah para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga sampai zaman sekarang ini. Nah, ini suatu sisi kenapa kita harus mengikuti as-salafus saleh. Kemudian tidak penting dari sisi yang lain, selain kita mencukupkan dengan Al-Quran dan Sunnah menurut para salafus saleh, maka mesti ada disertai dengan pengkajian atau penelaahan akidah-akidah, ya, firqah-firqah yang menyimpang dari akidah Islam, mempelajari syubhat-syubhatnya, kemudian membantahnya serta mentahdzirnya. Yang dimaksud mentahdzirnya adalah memberi sebuah peringatan kepada umat Islam tentang bahayanya akidah firqah-firqah yang menyimpang tersebut, sehingga umat Islam tidak akan menjadi tertipu. Umat Islam tidak akan dibohongi dan dia akan mengetahui sehingga umat Islam tidak jatuh dalam penyimpangan akidah tersebut. Nah, ini cara pencegahan yang pertama. Kemudian cara pencegahan yang kedua adalah memberikan perhatian yang khusus dengan cara mengajarkan akidah yang sahih, yaitu akidah as-salafus saleh di dalam setiap jenjang-jenjang pendidikan, mulai dari anak itu di rumah, SD, SMP, SMA, di pesantren, dan tingkat seterusnya. Harus ada sebuah kurikulum akidah yang dari sisi waktu mencukupi untuk bisa diajarkan dalam segala jenjang pendidikan tersebut. Dan ini salah satu cara untuk menghilangkan penyimpangan dalam akidah. Kemudian yang ketiga adalah kita harus menetapkan pelajaran akidah dari kitab-kitab para salaf yang bersih. Serta kita harus menjauhkan kitab-kitab akidah-akidah firqah-firqah yang menyimpang akidahnya, sehingga kita tidak terkontaminasi dengan penyimpangan akidah tersebut. Seperti ada unsur akidah Jahmiyah, akidah Mu'tazilah, akidah Jabariyah, akidah Khawarij, akidah Murji'ah, akidah Sufiyah, dan seterusnya, Batiniyah, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya para dai yang memiliki akidah yang lurus, dia berada di depan untuk memperbaiki manusia. Caranya dengan mengajarkan mereka kepada mereka, yaitu berupa akidah as-salaf. Serta mereka harus membantah kesesatan-kesesatan daripada orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang berpaling dari akidah yang sahih, dan membantah orang-orang yang berusaha menyusupkan akidah-akidah batil di tengah-tengah umat Islam, baik itu individu dan masyarakat.
Demikianlah kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita 4 cara pencegahan dari penyimpangan akidah yang sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.